Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi sahabat saya yang menjalankannya. Nah, kali ini saya akan mereview sebilah keris. Ini lumayan langka ya, pamor dan dapurnya. Ini kita ke warangko dulu. Ini warangkonya Jogja, model Jogja, kayunya Timoho. Langsung saja kita buka kerisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dapurnya, ini dapur Nogo Topo. Pamornya ini gubet ya, gubet atau buntel mayit. Nah, tangguhnya ini diperkirakan ini eranya Senopaten. Naga Topo oleh sebagai pecinta keris, dapur Nogo Topo kadang-kadang disebut juga sebagai naga poso ya. Adalah salah satu bentuk dapur keris lurus yang bagian gandiknya ini berbentuk kepala naga. Memang keris-keris pusaka berrelief naga ini dikagumi dari keindahan dan karisma fisiknya serta nilai falsafahnya atau tuntunan. Selain itu, keris Nogo dipercaya memiliki tuah yang daya magisnya yang baik. Nah, naga itu merupakan salah satu binatang mitologis ya, yang melegenda hampir di seluruh dunia. Tidak mengherankan apabila motif naga senantiasa hadir dalam sendi-sendi masyarakat, khususnya Jawa. Sebagai contoh, dalam bidang keagamaan, naga hadir di bangunan-bangunan suci seperti candi, patirtan, dan biasanya itu di kendi air suci. Nah, naga topo itu artinya itu naga yang sedang bertapa, atau naga poso ya, yang sedang berpuasa. Nah, sebuah pengingat supaya manusia itu mampu menekan hawa nafsu berupa kekuasaan atau jabatan, harta benda atau kekayaan. Lalu yang paling sederhana untuk mencapai tujuan itu adalah 1. Laku topo, cegah dahar lawan guling atau mencegah nafsu makan dan tidur. Yang kedua, laku kungkum, berendam dalam air. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang spiritual ya. Bisa berendam di sumber. Yang ketiga itu laku gebleng, itu menyendiri dalam satu ruangan. Biasanya itu ruangan yang seperti gua. Nah, proses laku yang dilakukan manusia ini diharapkan mampu membangkitkan lantiping rasa atau ketajaman rasa, lantiping pikir, ketajaman pikir, dan kewicaksanaan urip hidup yang bijaksana, sehingga dapat menangkap wahyu atau daya-daya supranatural. Nah, dapur keris naga topo ini memang tergolong langka ya, jarang kita jumpai. Memang tak heran pada zaman dahulu memang keris dapur ini banyak dimiliki oleh raja atau pemimpin, pangeran, tokoh agama, atau kiai, hingga orang-orang yang suka mendalami dunia spiritual. Ini dari dapur keris Nogo Topo atau Nogo Poso. Nah, dari segi pamor ya, ini pamornya ini pamor gubet atau buntel mayit. Nah, pamor buntel mayit ini memang terdengar menyeramkan ya kalau kita berbicara tentang pamor buntel mayit ini, karena artinya itulah pembungkus mayat, sehingga membuat banyak orang ini takut untuk menyimpan atau memiliki keris berpamor buntel mayit. Nah, karena salah satu pamor buntel mayit ini memang pamor pemilih. Jika cocok, maka pemiliknya akan cepat menanjak karirnya atau kondisi ekonominya. Nah, di sini saya akan mencoba meluruskan ya kesalahpahaman tentang nama dan pamor buntel mayit, buntel mayat atau gubet. Nah, kesalahpahaman tentang nama dan makna pamor tersebut oleh anggapan masyarakat awam, bahkan banyak kolektor tosan aji ya.
juga menganggap bahwa pamor buntel mayat itu disamakan artinya dengan buntel mayit. Nah, kalau saya sih lebih senang menamakannya pamor gubet ya. Nah, nanti ada alasannya kenapa saya lebih senang menamakan pamor gubet. Nah, ini biar saya jelaskan ya. Dalam bahasa Jawanya mayat itu berarti miring, dan mayit itu berarti tubuh orang yang sudah meninggal atau jenazah. Hampir sama perkataannya ya. Nah, kemudian kata tersebut dicampur dan diartikan dalam bahasa Indonesia buntel mayat, yang artinya adalah pembungkus jenazah. Kemudian dikembalikan lagi atau diucapkan lagi ke dalam bahasa Jawa dan jadilah kata mayit atau buntel mayit, yang artinya juga maksudnya menjadi salah kaprah nih. Kesalahan dalam kepahaman tersebut menyebabkan banyak dijumpai keris berpamor buntel mayat dilarung atau dibuang karena pemilik merasakan terjadi hal yang buruk. Itu aja sugesti ya, karena sudah didoktrin pada awalnya itu. Nah, di Madura pamor ini dikenal dengan pamor lawe segulung, berupa seperti benang lawe berkeliling atau di sekeliling bilah. Tuahnya juga dipercaya dijauhi sebagai macam kejahatan atau tolak bala. Nah, di Pulau Bali dan Lombok, pamor buntel mayat ini sering disebut sebagai pamor tambangan. Dan yang paling digemari adalah pamor tambangan Badung. Tuahnya bisa dipercayai mendatangkan segala hal yang baik bagi diri manusia atau pemilik pamor buntel mayat. Nah, di Semenanjung Melayu, pamor buntel mayat ini dinamakan dengan pamor lilit upi. Keris dengan pamor lilit upi ini jarang dimiliki oleh orang-orang biasa, karena keris ini biasanya hanya berhak dimiliki oleh orang-orang yang tertentu atau kerajaan lah. Nah, di sana makna pamor lilit upi melambangkan jalan berliku bagi kemajuan pihak musuh serta menjauhkan dari pertentangan dan pengaruh maksud jahat, juga tolak bala. Nah, ini saya kesimpulkan ya, bahwa saya itu cenderung senang menyebutnya tuh pamor ngubet. Nah, tergantung teman-teman ya, monggo. Karena dari sini di Pulau Madura, Pulau Bali, Pulau Semenanjung Melayu itu kan itu baik semua, filosofinya baik semua. Jadi teman-teman monggo yang meyakini aja lah, pamor itu pada intinya itu pamor itu baik ya, diciptakan atau dibuat oleh sang empu itu baik. Nah, sekian dulu video kali ini, saya pamit dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman dari Tosan Aji atau pecinta keris. Monggo kalau mau memahami pusaka Nogotopo pamor buntel mayit bisa diklik di link deskripsi, langsung terhubung dengan Shopee. Sampai dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.